kembali lagi sama aku Ramanda Karina Aprila di podcast Maga Punya Cerita. Jadi di episode kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu perwakilan teman kita dari Ekstra Gifta Voice Maga. Perkenalkan, nama saya Nafisa Aurelia Sabina dari 12 MIPA 6. Saya perwakilan dari Gifta Voice Maga. Oke, kan Kak Nafisa ini kan pinter nyanyi nih, ikut GVS nih. Nah, udah suka nyanyi tuh dari kapan sih? Kalau suka nyanyi dari kecil, tapi kalau kalau latihan-latihan gitu nggak pernah sih. Jadi aku ikut ekstra aja dari SMP sama SMA. Oke. Nah, ini kan Kak Nafisa itu kan ikut tim GVS kan, udah suka nyanyi juga dari kecil. Nah, tapi motivasi untuk masuk GVS tuh apa sih? Ya karena mau ngelanjutin dari SMP kan ikut ekstra padus. Ya udah, daripada bingung mau ikut ekstra apa, jadi ikutnya GVS. Jadi ngelanjutin dari SMP ya, biar Iya. nggak bingung gitu kan. Oke. Nah ini kan di ekstra padus ini kan ada struktur kan. Setiap ekstra kan pasti ada strukturnya juga. Nah, aku mau tahu nih ketua atau leadernya dari GVS itu siapa? Kalau ketuanya Ingrid dari 12 MIPA 6, kalau wakilnya Dewi dari 11 MIPA 7. Oke. Jadi kan ketuanya tuh siswa ya? Iya. Dari siswa-siswa Semaga yang mengikuti GVS. Nah, kalau untuk pembinanya GVS sendiri itu siapa sih? Kalau pembinanya sendiri sih di GVS ada Bu Wirena. Bu Wirena, oke. Oke, ini buat teman-teman nih yang di rumah, kan ini lagi pandemi juga. Teman-teman adik kelas semuanya kan pasti pada bingung kan mau ikut ekstra apa. Nah, ini tuh kalau di GVS sendiri tuh anggotanya GVS tuh ada berapa sih? Kalau jumlah anggotanya ada 25 orang sementara ini ya. Kalau biasanya kan bisa naik bisa turun. Nah, 25 itu ada pembatasan kuota atau enggak? Kalau pembatasan sendiri nggak ada, biasanya aja kalau misalnya awal pengrekrutan itu yang masuk bisa kayak 100 lebih gitu. Cuman kan biasanya kalau awal-awal kan ada yang kayak cuman ikut-ikutan, pengen nyoba-nyoba. Ada juga yang kayak ekstranya cabang gitu kan, terus ada yang bingung, jadi biasanya kayak pada mereteli gitu loh. Jadi datang terus pergi gitu kan. Oke, terus kan kalau yang aku lihat, aku kan sebagai siswa Semaga itu kan pasti tahu kan waktu Semaga lagi Gifta Voice Semaga lagi latihan. Nah, dulu sebelum pandemi itu tuh latihannya tuh gimana sih? Kapan, di mana, atau berapa kali sehari? Kalau sebelum pandemi ya, kan pasti ada ekstra wajib di sekolah. Kalau ekstra sendiri, Gifta Voice tuh biasanya seminggu sekali. Tapi kita kan sering banget kayak ikut event-event di kabupaten, ikut lomba. Kalau misalnya event atau lomba itu bisa kayak hampir kayak setiap hari gitu. Jadi sering ada disband buat GVS. Tapi ya itu, kalau misalnya nggak tentu juga sih, kadang-kadang juga bisa latihannya seminggu 3 kali kalau emang yang penting banget atau yang mendadak bisa kayak setiap hari latihan. Itu latihannya tuh tempatnya tuh kan setahu aku tuh di aula atas ya? Iya. Itu selalu di situ atau pindah-pindah atau gimana? Tergantung kan, juga kita kan lihat situasi dan kondisi juga, lihat pelatihnya juga biasanya mau mintanya di mana. Biasanya sih kalau nggak di aula atas, di Gor Semaga. Di Gor Semaga ya. Itu kan kita kan tadi membicarakan sebelum pandemi. Nah, di sekarang ini kan kita kan baru ada pandemi kan, dan pasti sekolah kan juga nggak berangkat gitu kan. Jadi aku mau tahu nih, GVS tuh selama pandemi itu latihan apa enggak sih? Kalau selama pandemi ini karena kita kan juga nggak mau ambil resiko yang besar ya, jadi untuk GVS sendiri nggak ada buat latihan gitu sih. Mungkin kedepannya belum tahu ya, tapi buat sekarang belum ada. Berarti cuman ya nunggu arahan aja ya? Iya. Oke, jadi kan setahu aku di paduan suara itu kan selalu ada pembagiannya. Iya. Ada alto, mezzo, sopran, tenor, bass. Nah, untuk Kak Nafisa sendiri ini tuh masuk di suara apa sih? Kalau aku masuknya di alto. Itu berarti tipe suara yang rendah ya? Iya. Nah, kan itu tadi udah tahu alto, mezzo, sopran, tenor, bass. Metode pengambilan atau masuk untuk di pembagian suara tuh gimana sih? Biasanya awal masuk nanti kita kayak seleksinya caranya kayak vokalising gitu. Nanti pelatihnya sendiri yang nentuin kita nanti tempatnya di mana gitu. Oke, ini kan tadi kan udah tahu kan pembagian suaranya. Terus Kak Nafisa juga ikut GVS kan, boleh nggak sedikit nyanyi, dikit aja, 1 lirik apa gimana gitu? Pasti pinter nyanyi juga, udah nyanyi kan, udah dari lama juga kan, boleh dong nyanyiin sedikit.
sedikit nyanyi berapa lirik gitu. Sedikit aja ya. Ya. Yo wes rapopo rasa diketuni, cukup aku ngerti perjuanganku. Oke, mantap ya guys. Oke, kan tadi udah nyanyi kan. Terus pasti ini sering nyanyi dong di rumah. Sering nggak? Sering, kalau ya ngapain aja pokoknya sering. Punya penyanyi favorit gak sih? Kalau penyanyi favorit sih aku nggak ada ya, pokoknya kalau disuruh nyanyi ya nyanyi aja lah, pokoknya Tinggal nggak nyanyi ada gitu. yang Ada lagu tinggal bagus nyanyi. dinyanyiin gitu ya. Oke. Oke, ini kan tadi aku tadi kan juga udah bilang kan kalau ekstra Gita Voice Semaga itu ekstra yang cukup bergengsi di Semaga. Itu pernah lomba apa aja sih dan salah satu prestasinya tuh apa kalau boleh disebutin? Kalau lomba sih kita dari zaman ke zaman biasanya pasti ada ya, tapi kayak yang paling berkesan tuh menurutku yang dari angkatan 2019 itu pernah menangin LPS UGM, dapat juara 1. Ya, tadi bisa itu kan salah satu doang ya prestasinya. Masih banyak juga kan prestasinya. Oke. Jadi ini kan di tahun ini HUT-nya itu kan virtual. Gak kayak tahun-tahun sebelumnya soalnya memang ada pandemi kan lagian. Terus kamu dari BPS atau kamu dari kamu sendiri punya nggak sih harapan buat HUT Arsana 29? Kalau harapan ya, saya selaku perwakilan dari Gita Voice Semaga mengucapkan selamat ulang tahun Semaga yang ke-29. Semoga Semaga selalu menjadi kebanggaan bagi warga Klaten, tetap semangat semuanya dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan sekolah lain dan semoga pandemi ini cepat selesai dan menjalankan kegiatan seperti semula. Iya. Oke, jadi teman-teman ini kita udah di penghujung podcast. Jadi makasih banget teman-teman yang udah nonton podcast episode kali ini. Aku Ramanda Karina Aprila dan Kak Nafisa undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.